Rapat koordinasi persiapan PPDB di Kota Madiun. Pemkot Madiun terima kunjungan studi tiru DPRD Kabupaten Kulon Progo. Keseruan nonton bareng pertandingan Timnas U23. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun bersama saya, Erik Mahendra. Inilah Madiun This Week selengkapnya. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 akan segera berlangsung. Berbagai persiapan pun mengemuka. Salah satunya melalui rapat koordinasi bersama PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto. Kantong ada titipan, diwan-diwan itu ada titipan misalnya. Masa penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi perhatian tersendiri PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan pun digelar Rabu 8 Mei. Rapat yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun ini untuk memastikan setiap tahapan PPDB sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, PJ Wali Kota Edi menekankan Dinas Pendidikan untuk selalu menyesuaikan dengan aturan tersebut. Harapannya agar tidak terjadi protes atau kegaduhan di masyarakat. PJ Wali Kota mengatakan masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan di Kota Madiun. Lebih lanjut disebutkan oleh PJ Wali Kota, ada banyak pilihan jalur masuk yang bisa dimanfaatkan. Mulai zonasi, afirmasi, pindah tugas orang tua, juga jalur prestasi. Semua jalur tersebut memiliki kuota tersendiri, bahkan memiliki sejumlah ketentuan di dalamnya, seperti zonasi yang terbagi zonasi radius atau jarak terdekat dan zonasi sebaran. Zonasi sebaran ini untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang bertempat tinggal jauh dari sekolah yang diinginkan. Ini sudah memasuki proses PPDB tahun 2024. Kami juga pemerintah Kota Madiun berupaya untuk semaksimal mungkin harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi yang kami bahas pada hari ini kami tekankan kepada Dinas Pendidikan harus sesuai dengan ketentuan dan sebagainya supaya tidak terjadi ada protes ataupun dari ketidakpuasan masyarakat karena semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk bisa sekolah sesuai dengan ketentuan seperti zonasi, jalur prestasi, jalur zonasi pun ada juga ketentuan, ada jalur zonasi yang sebaran, ada berapa persen dan sebagainya, itu yang nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan perwali. Jadi kita harus hati-hati supaya benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 akan segera berlangsung. Tahapan demi tahapan akan segera dimulai. Sosialisasi pun digelar Dinas Pendidikan Kota Madiun terkait PPDB tersebut. Sosialisasi berlangsung di Ayam Goreng Pemuda Senin 6 Mei 2024. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Dr. Lismawati, memang ada beberapa perubahan untuk PPDB tahun ini. Pertama, terkait zonasi, surat domisili, dan aturan KK. Zonasi SD terbagi menjadi 3 berdasarkan kecamatan domisili orang tua atau wali murid atau asal PAUD. Artinya ada zonasi Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman. Kuota zonasi ini juga yang paling besar, yakni mencapai 70%. Sisanya ada jalur afirmasi 15%, jalur luar zonasi 10%, dan jalur pindah tugas orang tua 5%. Sementara untuk jenjang SMP terbagi menjadi zonasi dalam kota dan luar kota Madiun. Jalur zonasi ini memiliki kuota 50%.
Sedang jalur afirmasi, jalur prestasi rapor, dan jalur prestasi lomba sebesar masing-masing 15%. Terakhir, ada jalur pindah tugas orang tua dengan kuota 5%. Zonasi sebaran ini bisa diisi dari 27 kelurahan. Artinya, anak-anak yang bertempat tinggal jauh dari sekolah yang dituju pun bisa masuk. Namun, kuotanya hanya 20%. Lismawati mencontohkan, jika hanya mengacu zona terdekat dari sekolah, anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Banjarrejo kesempatan terbesarnya hanya di SMPN 10. Namun, saat ini anak di Kelurahan Banjarrejo bisa bersaing untuk masuk ke SMPN lain yang dituju melalui zonasi sebaran tersebut. Tahapan PPDB kali ini akan dimulai pada 17 Mei mendatang, yakni pengambilan PIN. Lismawati menyebut seluruh tahapan PPDB dilakukan secara online. Namun, hanya jalur khusus, yakni peserta dari luar Kota Madiun yang bisa melaksanakan PPDB secara offline dengan sekolah yang sudah ditentukan. Ada beberapa perubahan, tetapi tidak semuanya, Mas. Jadi perubahan ini ada hal-hal tertentu. Contohnya seperti untuk zonasi. Kalau tahun kemarin zonasinya 50% itu hanya untuk yang terdekat dengan sekolah. Tapi untuk tahun ini ada perubahan, zonasi itu dibagi dua. Jadi 30% yang sama dengan tahun kemarin terdekat dengan sekolah, kemudian ada 20% zonasi sebaran. Nah, zonasi sebaran karena di Kota Madiun ada 27 kelurahan. Ini 27 kelurahan memiliki kesempatan yang sama, tetapi ketentuannya 20% tadi. 20% itu dari masing-masing kelurahan dan itu dibagi ke semua sekolah yang ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menerima kunjungan studi tiru. Kali ini dari DPRD Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini kami rangkai dengan pelantikan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Manguharjo dan Musyawarah Nasional pertama Pencaksilat dan Tenaga dalam Persaudaraan Rasa Tunggal. Banyaknya prestasi yang diraih Kota Pendekar dan juga kebijakan pembangunan yang mendatangkan peningkatan pada pendapatan asli daerah atau PAD menarik minat daerah lain untuk datang ke kota untuk melakukan studi tiru. Seperti yang dilakukan DPRD Kabupaten Kulon Progo bersama dengan Paguyuban Wartawan Kulon Progo atau PWK, Selasa 7 Mei 2024. Rombongan dipimpin oleh Ketua DPRD Ahid Nuryati. Kedatangan rombongan disambut oleh Asisten Administrasi Pembangunan Umum Ahsan Srihasto di Balai Kota Madiun dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun Budi Wibowo. Berbagai pembahasan mengemuka, utamanya terkait sejumlah program pembangunan untuk meraih prestasi hingga berbagai program untuk memajukan kota. Ahsan Srihasto mengungkapkan, dulu Kota Madiun disingkiri, namun sekarang disinggahi. Pembangunan ikon negara menjadi daya tarik. Dulu Pahlawan Street Center atau PSG sangatlah kumuh. Dirinya pun tak irit berbagi wawasan dan pengalaman. Berbagai pertanyaan dari tamu dijawabnya, mulai terkait pembangunan fisik hingga pembangunan sumber daya manusia. Ahsan menambahkan perubahan terjadi setiap detik setiap waktu. Maka harus bisa mengikuti perubahan tersebut, tetapi juga harus bisa ikut merubah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kecamatan Mangunharjo memiliki kepengurusan yang baru. Pelantikan pengurus berlangsung khidmat di Aula Kecamatan Mangunharjo Sabtu 3 Mei 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto. Sekda Suko dalam sambutannya mengatakan Kota Madiun sudah semakin baik saat ini. Hal itu dibuktikan dengan perolehan berbagai penghargaan dan prestasi. Terbaru, Kota Madiun mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Timur, yakni peringkat 2 Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional. Penghargaan tersebut diserahkan PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, dan diterima Sekda Kota Madiun. Sekda menyebut apa yang telah diraih Kota Madiun tersebut bukan hal yang mudah. Karenanya, apa yang sudah didapat tersebut wajib untuk selalu dijaga dan ditingkatkan. Hal itu tentu butuh peran bersama, tak terkecuali dari IPHI. Karenanya, Sekda berharap IPHI dengan kepengurusan yang baru harus semakin berkontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Sekda menyebut IPHI juga harus membantu pemerintah untuk meningkatkan nuansa religius di Kota Madiun. Kegiatan yang dihadirkan tidak hanya terkait aspek sosial, tetapi juga aspek keagamaan. Sekda berharap program yang sudah dan akan disusun untuk dapat segera dilaksanakan.
Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas pertama Pencak Silat dan Tenaga Dalam Persaudaraan Rasa Tunggal. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Diklat Rabu 8 Mei. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Edi mengatakan kegiatan ini sebagai momentum untuk silaturahmi dan memperkuat seluruh perguruan pencak silat yang ada di Kota Madiun. Dirinya berharap ke depan pencak silat di Kota Madiun bisa lebih dikenal dan bisa melahirkan pendekar yang membawa nama harum Kota Madiun. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga digelar pengukuhan Ketua Umum, yakni Eka Wisnu Budi Jatmiko, menggantikan Raden Roro Endang Sri Suwarni. Hari ini ada pengukuhan dan musyawarah pertama Persaudaraan Rasa Tunggal. Ini merupakan kekuatan bagi kita bersama untuk bisa mencetak para pendekar-pendekar, tentunya juga untuk memperkuat persaudaraan antar sesama, juga antar perguruan pencak yang ada di Kota Madiun. Karena yang kemarin ada 14, sekarang kan tambah 1 menjadi 15. Jadi ini menjadi potensi kita supaya bersama-sama untuk menjaga Kota Madiun ini tidak mudah-mudahan suatu saat juga diberikan skill bagi para pendekar ini untuk bisa menjadi para pendekar-pendekar ekonomi, menjadi pendekar-pendekar menjaga keamanan yang ada di Kota Madiun. Tentunya juga harus sinergi dengan menjaga persamaan dengan para perguruan pencak silat yang ada di Kota Madiun ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Boleh kasih semangatnya, Pak? PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto tampaknya memang penggemar timnas sejati. Buktinya, dirinya nyaris tak pernah melewatkan nonton bareng laga pertandingan timnas U23. Berikut liputannya untuk Anda. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto tampaknya gemar tim nasional atau timnas sepak bola sejati. PJ Wali Kota Madiun sekaligus Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur itu tak pernah melewatkan pertandingan timnas. Setelah 2 kali ikut nonton bareng atau nobar timnas yang berlaga di Piala Asia usia 23 beberapa waktu lalu, PJ Wali Kota Edi kembali nobar untuk pertandingan timnas usia 23 yang menjalani laga playoff perebutan 1 tiket ke Olimpiade Paris melawan Guinea Kamis 9 Mei malam. PJ Wali Kota Edi nonton bareng timnas bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di Rumah Dinas Wali Kota Madiun. Sayang, timnas usia 23 gagal mendapatkan tiket ke Olimpiade tersebut. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dipaksa pulang dengan kepala tertunduk setelah dikalahkan Guinea 1-0 dalam pertandingan itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menggelar doa bersama stakeholder dan ulama di Kota Pendekar. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Pahlawan, Jumat 4 Mei 2024. Dalam kegiatan tersebut, PJ Wali Kota Edi juga meminta doa kepada ulama untuk kelancaran program pembangunan di Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut, PJ Wali Kota Edi juga meminta doa kepada ulama untuk kelancaran program pembangunan di Kota Madiun, serta doa untuk keamanan dan kenyamanan di Kota Madiun. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun serta Forkopimda di wilayah Kota Madiun. Supaya saya juga
bisa bersama-sama dengan Forkopimda, UPD, dan masyarakat untuk sinergi, untuk kerja bersama membangun Kota Madiun menjadi lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kemarin 2021 terakhir 18 tahun. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Beli baju dan sepatu di butik. Tonton terus Madiun This Week. Saya, Erik Mahendra bersama tim yang bertugas, undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.